Ya, yang menarik itu kan soal makanan kan. Indonesia makan nasi, makan sambal, makan gorengan. Nah waktu itu kan pemain Persela nggak boleh makan pagi latihan, nggak boleh makan nasi, nggak boleh makan kerupuk, nggak boleh makan sambal, apalagi gorengan. Nah, Didik Pacul sebagai orang yang ditugasi ngawasi, pasti ono sing nyolong-nyolong kan pasti. Ya apa itu? Satu ketika ini cerita ini almarhum Uda, kalau pagi dia datang, dia profesional, dia mungkin pertama sih saya maklum karena kaget mungkin. Saya lapar, saya beli nasi makan, gak boleh profesional. Aku gak kuat, tapi satu hari oke, saya biasa, tapi dua tiga dia sudah terbiasa gitu. Selamat sore kawan-kawan. Selamat datang kembali di Oma Bal-Balan. Oma Bal-Balan sore hari ini bertemu dengan wongnya sebenarnya gak terlalu terkenal, cuma lucu ini, dan prestasi ini ternyata luar biasa. Pernah membawa Persela U21 juara ISL U21 musim 2010-2011, dan ini yang paling fenomenal menurut saya, Pak. Kemenangan terbesar Persela Lamongan terjadi di eranya. Persela menang 9-1 dan itu tercatat di Liga Indonesia menjadi kemenangan terbesar kedua, karena seingat saya yang pertama ada Sriwijaya mengalahkan Gresik 10-2. Persela itu menang lawan PSPS Pekanbaru 9-1 di Stadion Surajaya. Siapa lagi kalau bukan Didik Pacul Ludianto. Selamat sore. Selamat sore, Bang Miftah. Tambah lemah ya. Ya apa kabar? Alhamdulillah baik. Ini lagi ya bersyukurlah karena diberi kenikmatan itu yang terpenting. Alhamdulillah. Nah, seperti yang saya bilang tadi, Pak, kalau bicara tentang Didik Pacul, kalau bagi saya nggak bisa lepas dari sejarah kemenangan terbesar Persela 9-1 waktu itu. Kalau nggak salah waktu itu jadi caretaker ya? Iya, alhamdulillah waktu itu kalau nggak salah ada tahun head coach Gomez. Setelah itu mungkin 4 atau 5 pertandingan nggak sesuai dengan ekspektasi, diganti di tengah perjalanan, manajemen menunjuk saya, dan saat ditunjuk pun saya waktu itu nggak ada di Lamongan, kebetulan saya umroh kalau nggak salah. Nah pulang umroh itu ditawari, ya mau nggak mau saya sebagai prajurit harus siap dengan situasi yang terpilih, apalagi saat itu ada 5 asing dan semua mendukung tim itu yang terpenting buat pelatih agar tim ini lebih bagus. Itu ISL musim 2013. Ya, 2013 saat itu. Berarti awalnya pelatihnya Gomez de Oliveira. Betul. 4 kali pertandingan nggak sesuai ekspektasi, dia nggak cocok lah intinya manajemen itu. Terus setelah itu diganti ya saat caretaker itu perjalannya waktu setengah musim kok nggak api, nggak jelek, tapi tidak tahan atas itu, akhirnya dipertahankan terus sampai akhir musim. Tapi di saat itu kalau nggak salah, saya ingat saya itu saya berkolaborasi dengan siapa? Pemain asing itu ada Alfredo misalnya. Alfredo saat itu tapi saya dituntut untuk sama Gustavo. Waktu itu ada 5 pemain asing ya. Itu ada Gustavo yang sekarang menjadi direktur di Akademi Persela. Gustavo Terus, Lopez. Terus ada almarhum Huda, ada Suroso, ada Inkyun O, ada Mario Kostas, ada Golo, ada Samsul Arif. Semua pemain bintang saat itu. Saya juga karena didukung oleh teman-teman yang respect dengan tim itu saat itu. Nah, waktu lawan PSPS Pekanbaru itu pertandingan keberapa ya? Kalau masih ingat ya? Waduh, pertandingan keberapa? Yang jelas saat itu Persela juga masih belum zona aman juga. Bahkan setiap hari itu saya berpikir bagaimana Persela itu minimal nggak ada di zona degradasi, bisa tidur nyenyak saat itu. Dan saya kurang lupa, tapi yang jelas saat itu
bulan Juni 2013 lawan PSPS kita menekankan home harus selalu bersih karena untuk menyelamatkan Persela untuk di zona aman harus menang lawan PSPS saat itu. Dan kebayang nggak sampai menang 9-1 waktu itu? Yang jelas waktu itu top-topnya Fandi Ekotomo. Ada pertandingan dari mana Pelita itu draw, setelah itu home. Saya bahkan bukan masalah apa, tapi waktu itu Samsul Arif juga lagi itu, saya juga mencadangkan Samsul Arif karena kebugaran, karena situasinya pas lawan itu dia lagi apa, tapi masang Fandi kok dilala. Fandi juga membuka untuk tim itu bagus sekali dia, ada mencetak gol. Waktu itu saya mencetak gol. Samsul ganti juga mencetak gol banyak perubahan. Jadi artinya antara kualitas senior sama junior waktu itu klop sekali waktu itu. Itu munculnya Fandi Ekotomo yang menjadi pemain terbaik waktu itu. Muncul ya Fandi Eko. Bicara mundur satu musim sebelumnya, itu musim 2012 itu menjadi musim terbaiknya Persela. Sampai hari ini itu menjadi musim terbaiknya Persela karena Persela ada di ranking 4. Kalau nggak salah pelatihnya Janu ya, betul. Miroslav Janu, asistennya Didi Pacul ini. Karena Didi Pacul ini kan itu Didi Pacul naik jadi asisten untuk pertama kali ya. Betul. Dan kolaborasi bareng Janu. Yang saya tahu itu kan Janu sangat ketat sekali ya soal makanan, soal latihan. Yang dipasrai untuk ngawasi pemain itu Didi Pacul ya. Ya kebetulan waktu itu kalau nggak salah almarhum Janu itu sangat disiplin sekali dalam hal latihan, dalam hal makanan, dalam hal disiplin semuanya. Dia orangnya sangat kental sekali. Waktu itu kalau nggak salah ada almarhum Janu head coach, Tony Ho yang Persidikap yang asisten, ada Asegaf asisten, Hilman Kadiaman. Nah saya ini yang debutan dari 21 karena ribet juara akhirnya saya dinaikkan di asisten. Nah kebetulan kalau saya juga intinya belajar. Almarhum Janu itu sangat bagus sekali dan hal dia latihannya pagi jam 9, setengah 10 lah, selesai jam 12, tapi cuma sekali. Pagi nggak boleh makan nasi. Tapi pikir-pikir ini juga ada benarnya karena di Eropa mungkin diterapkan di sini pagi hanya roti sama telur, kita latihan makan siang sampai duhur sebelah Surabaya itu kan ada musola itu. Lalu kalau nggak ada baru selesai. Tapi itu aja 1 jam 2 jam normal, 120 menit kurang kalau di masa pre-season. Dia nggak jarang latihan 2 kali. Cuman hal tertentu aja kalau pakai fitness dia di pre-season waktu saat kompetisi pasti dia sekali. Yang kalau almarhum Janu itu apa? Kedisiplinnya itu sangat tinggi. Itu saya salut dalam hal apapun dan dia harus selalu otomatis. Saya nggak usah disuruh, harus respon ke dia. Misalkan pemain nggak dibawa, dia itu latihan, saya harus laporkan. Sampai suatu ketika almarhum bilang ke saya lupa laporan, kamu sudah pinter Didit. Kamu bilang saya anak-anak, kamu sedikit pintar, harus otomatis. Ya Kut, saya otomatis. Maaf saya salah. Itu bagusnya dia dia kalau salah minta maaf, itu dia respect sangat sekali. Kalau orang asing salah itu pasti dia itu bagusnya kalau kita bersama dengan orang asing. Tapi kita jangan bersalah, bukan berarti kita takut. Tapi kalau sudah ikut Almarhum Janu tahu sendiri, dia sering bikin bahasa di Timor Leste itu tipole. Tipole itu bahasa orang mana Eropa, Euro sedikit pintar Tonio. Ini bahasanya seperti itu masih kental, tapi saya sedikit yang terpenting ilmunya yang saya ambil buat penerapan di mungkin di Indonesia masih sangat itu, tapi ada hal yang bagus buat contoh buat suri tauladan teman-teman pelatih bahwa pelatih itu memang harus disiplin itu otomatis. Kalau ditawar kalau ingin jadi anak buahnya menjadi yang baik dan yang terbaik. Itu saya rasakan bahwa itu mungkin itu dia juga dalam hal apapun dia sangat selektif sekali. Mungkin makan nggak boleh gorengan, ini sayur ini nggak boleh ini sangat cerewet. Tapi di balik kecerewetannya hasilnya mungkin bagus. Kita contoh waktu net ke belakang waktu di Bela CTV di Solo, diajar mati-matian dia, diujar mati-matian. Dia bilang ke manajemen intinya ini. Singkat cerita saya nggak usah ke belakang, tapi hasilnya 2012 dia nomor 4 se Indonesia. Nggak salah waktu Persipura, Persiwa Wamena, satunya siapa? Dan nomor 4-nya itu Persela. Mungkin Persela tertinggi saat mulai liga sampai sekarang. Itu catatan yang sangat bagus sekali buat saya melatih berikutnya. Karena kalau orang bilang kalau sudah ikut almarhum Janu lolos, mungkin melatih semua udah otomatis. Saya itu bahasa kasarnya seperti itu. Karena apa semuanya saya harus improve. Gak bisa gimana caranya, anak ini pinter, job kamu apa? Sampai bilang gitu. Sedikit pintar kamu, harus otomatis. Padahal anak-anak sekarang udah bilang nih,
Gustavo mulai jadi pemain, masih jadi pelatih. Sekarang panggil saya sampai otomatis. Itu harus otomatis memang. Itu berarti dari Janu ya, otomatis. Ya, salah satunya kita mindsetnya aja. Sebelumnya saya udah mindset itu udah ada, cuman karena ikut ASIS jadi tertantang sudah otomatis. Kalau nggak otomatis selesai kamu. By data ngomongnya sekarang itu aja. Karena kan harus data mana Mas? Dipole, harus pintar. Ini cerita aja. Ya, yang menarik itu kan soal makanan kan. Indonesia makan nasi, makan sambal, makan gorengan. Nah waktu itu kan pemain Persela nggak boleh makan pagi latihan, nggak boleh makan nasi, nggak boleh makan kerupuk, nggak boleh makan sambal, apalagi gorengan. Nah, Didik Pacul sebagai orang yang ditugasi ngawasi, pasti ono sing nyolong-nyolong kan pasti. Ya apa itu? Yang jelas kita kembali lagi ke pelatih. Pelatih itu kan bisa jadi seorang bapak, ngayomi, ngemong, jadi saudara, teman, semua itu cerita. Anak satu ketika ini cerita ini almarhum Uda kalau pagi dia datang dia profesional, dia mungkin pertama itu saya maklum karena kaget mungkin. Saya lapar, saya beli nasi makan, gak boleh profesional. Aku gak kuat, tapi satu hari oke, saya biasa. Tapi dua tiga dia sudah terbiasa gitu. Dia hanya roti sama Jimmy Supernya dia paketnya itu. Dia Suroso ada Sukadana itu orang top-topnya, bandang top wis nggak ada kan. Ada itu pokoknya waktu itu eranya itu adalah bagaimana saya ngomong pemain supaya dengan kebengalannya itu harus otomatis gitu. Jadi kalau saya bagian ngecek apa ini sempat satu ketika kita di mana PSPS ke Kuancing kalau nggak salah, itu kan pelosok dari Pekanbaru 3-4 jam. Di situ saya udah pesen, tim itu udah pesen ikan buat makan malam karena kita harus terewet. Dia itu jam 7 kurang 15 menit dia udah ready dia. Jam 7 makan dicek sebelum dicek. Jadi sini kamu apa ini? Makanan orang kampung dulu kan. Kita tapi dia itu bagus, bukan apa ini kan hanya istilah aja. Cuman kita next itu harus kita bahasanya dia kita pelan-pelan akhirnya ya memang itu nggak boleh buat atlet ini karena jauh waktu Fosmaya biasanya udah nggak lagi. Tapi artinya dengan aturan seperti itu lama-lama mau nggak mau anak pasti menyesuaikan. Kayak teman-teman semua wajib roti, nggak ada nasi. Ya yang saya roti semua sama telur sama susu itu kan sudah karbohidrat. Bagi dia kan sudah itu. Dan dia kenapa latihan setengah 9? Dia kan karena mungkin fisik mungkin dengan kultur Indonesia mungkin tabu, tapi ya kita bicara output hasilnya kan juga bagus itu. Setelah itu kan bagus Persela gitu. Nggak melihat prosesnya ya seperti itu, butuh perjuangan, pengorbanan siang-siang. Begitu ada sholat-sholat baru selesai. Itu kan perjuangan salah satunya. Jadi kan anak-anak pasti marah. Marahnya kan kayak kita. Kita juga harus sabar. Kita panas semua capek, semua capek. Tapi lihat aja di kompetisi kan itu kita sudah. Ternyata ya alhamdulillah dengan berkat almarhum itu kita ya minimal otomatisnya jalan, kita otomatisnya misalnya dia latihan setengah 9 udah datang dia 1 jam. Kita yang bikin itu semua area apa latihan apa kita diskusikan, setelah itu kita bikin. Jadi sistem otomatis. Jadi kalau ikut urusan itu senangnya kita disiplinnya sangat luar biasa. Nah, untuk ngatasi pasti itu mau latihan jam 9 kan, jam 10 kan marah. Terus soal makan itu kan wis arek Indonesia wis lekak sego gurung mangan kan. Nah, untuk ya apa pendekatan ben anak-anak itu ngeredam marahnya itu apa yang dilakukan? Yang jelas saya mengedukasi pemain yang sudah senior seperti almarhum Huda, Jimmy, Sukadana, Suroso yang dimana kita ajak bicara karena ini kalau nasi sama roti itu kan sama, hanya beda nama tapi kan sama karbohidrat. Pelan-pelan harus menyesuaikan, tapi ternyata mungkin ada yang mencuri kalau makan jam 7, setengah 7 is oke, setengah 10 nggak masalah. Tapi nanti kamu dilatih berat sekali. Tapi kalau makanan kecil namanya, makanan kecil, nanti kamu beratnya setelah latihan itu bagus. Toh latihan cuma sekali, kita kerja 2 jam, tapi kita harus kerja keras kan. Pertama mungkin berontak-berontak itu wajar, tapi dengan kita kekeluargaan, kita ngomong pemain yang senior, akhirnya dengan sendirinya otomatis berjalan dengan sendirinya, otomatisnya jalan. Berarti ini udah ada kembali lagi ke job kamu. Tugasmu adalah bagaimana pemain respect dengan kita, otomatis. Dulu itu masih ingat tuh, itu sangat keren, 12 menit, 2 menit, kalau bicara kerja keras, waduh, sangat. Tapi memang nggak bisa dipungkiri sepak bola sekarang, ya kalau nggak bisa,
Sintayong belum menerapkan gorengan, sekarang udah otomatis ya. Berarti 13 tahun yang lalu udah otomatis ya. Persela mau mulai duluan. Duluan karena itu nggak boleh. Apa itu nggak boleh. Dan sangat keras sekali, saya masih ingat waktu Piala SCTV itu suatu ketika malam itu dia ngajak makan bersama jam 11 malam. Itu kan di lampu Solo itu ada apa? Gerbang kayak hijau merah itu. Ya. Kan di jam segitu kan nggak mungkin ada orang ngantri, kan nggak mungkin. Nah, dia tuh jalan aja Tonio itu. Tonio jalan katanya, loh, ini Indonesia loh. Dia disiplin, saya juga ikut karena respect tadi, otomatis kan. Dengan sendirinya saya mengikuti, karena itu belum hijau kok merah jalan gitu loh. Kan jam segitu kan udah sepi tadi. Dia nggak mau, kalau nggak hijau nggak jalan. Saya tunggu dulu aja. Yang asisten lainnya jalan aja. Nah ini ceritanya untuk ini aja supaya betapa disiplinnya hal yang kecil itu seperti itu. Makanya sekarang udah kalau seperti itu udah otomatis kita latihan jam setengah 10, jam 1 jam sebelumnya udah adakan diskusi, kita diskusi untuk pertandingan besok, besok evaluasinya gimana. Saat itu juga dia itu yang kita ambil hikmah dari almarhum Jamil, itu sangat bagus sekali. Nah, mundur lagi nih kan, mundur lagi ceritanya. 2012 itu kan reward juara Persela ISL U21 musim 2010-2011 ya, final ngalahkan Semen Padang di Jakarta. Reward. Nah, waktu itu kan Persela 21 itu juara, ini prestasi tertingginya Persela ini di kompetisi ISL meskipun udah satunya ya. Itu kaptennya Eki Taufik, Radikal Idealis, ada Van Diego Tomo, ada Eki Taufik lah. Waktu itu ini Lamongan nggak punya tradisi sepak bola, Lamongan nggak punya tradisi juara, tapi dan saya asli Lamongan, dulu main bola di Lamongan itu harus ke Gresik atau harus ke Surabaya. Lah itu tiba-tiba tim mudanya Persela juara. Apa yang dilakukan waktu itu? Yang jelas saya mulainya itu saya dikasih kepercayaan manajemen, kalau nggak salah 2010 saya sudah, cuman itu nggak lolos besar nggak lolos. Terus tahun berikutnya alhamdulillah juara. Tapi juara itu kan nggak semudah yang kita bayangkan, nggak mudah kita raih, tapi perjuangannya sangat luar biasa. Artinya apa? Saya harus mendatangkan setelah seleksi lokal di klub internal, saya harus seleksi mengakomodasi potensi lokal. Artinya di Lamongan itu kan ada 24 klub kelas utama, kelas 1, kelas 2, ada 8. Kita membuat terobosan dengan Naskam supaya semua pemain terbaiknya di usia kelahiran 91, 92 harus seleksi di stadion ya. Saya harus terobosan semua tak lalui dengan mulai dari nol. Cuma setelah itu belum ada, kayak mulai melirik pemain-pemain yang dari luar. Artinya setelah tim terbentuk, tim ini dulu identik dengan Persib Bandung, Pelita Jaya yang juara itu. Saya hanya bisa berkata yang penting tim ini asal sesuai instruksi, saya yakin tim ini bagus. Yang jelas kita buktikan tim Lamongan, tim yang gak kenal lelenya atau bandengnya apa, tapi terkena sotonya kita buktikan bahwa itu bisa. Bahkan malam sebelum itu ada nobar, kalau nggak salah saat malam itu ada nobar, semua pemain kan bangga dengan belum itu dulu kan masih ada Antv itu. Kalau orang itu kan senangnya minta ampun, ada nobar di desanya, motivasinya orang terlibat. Akhirnya berbagai macam cara, alhamdulillah ya kok kebetulan aja kok juara gitu ya kita disyukuri. Karena setelah itu juara ada 8 orang ribet naikkan di senior. Itu kan almarhum Janu juga respect, pemain muda, disiplin, mau kerja keras, dan salah satunya Eki Taufik itu yang kita masih di sharing. Makanya kalau bicara Eki Taufik, mulai beli dia pemain, mulai dia seleksi, mulai di rumah saya, mulai itu saya tahu, saya paham. Bahkan kemarin mau pindah ke Solo pun saya ngomong ke manajer bahwa ini anaknya istrinya mau melahirkan, jangan pindah sana karena Solo waktu itu kan lebih serius gitu, intinya itu. Nah, ini flashback lagi, mundur jauh lagi ceritain. Didik Pacul, namanya Didik Ludianto sebenarnya, karena lahirnya di Pacul. Nah, Pacul ini daerah di Bojonegoro ya. Arek Bojonegoro ya sekarang tahu ada Samsul Arif gak? Dulu kan sopo pemain bal-balan kok Bojonegoro. Tapi Pacul kemudian menjadi pemain bola di Surabaya. Jadi bagiannya Persebaya Suratin ya, U21 ya, 99 ya. Itu eranya Jeffrey Dwiyadi, Mat Halil, Indra Prastia, Suroso ya, Budi Sudarsono. Nah, itu awal mulanya gimana dari Bojonegoro kok tiba-tiba ada di Persebaya
Kebetulan saya kan ini tempat kuliah di Surabaya, saya ikut klub internal KSI itu namanya. Nah KSI itu Kedawustian, saya itu milih Abbas Suloso lah. Oh ini orang Lamongan ini juga. Ya, Lamongan ya betul. Setelah itu saya juga bilang ke pokoknya niatnya tekad aja di kompetisi internal KSI itu final dari Putra Gelar udah 1, begitu final dilirik akhirnya di udah 1 kebetulan pelatihnya Pak Riono Asnan, Subangkit sama Eduardo Mangelomi asistennya. Itu asistennya. Waktu U21 KSI juara kan dipanggil U21 Persebaya. Ya. Nah Persebaya itu ada Halil, ada Budi Darsono, ada Supaham, ada Jeffrey Duyagi itu. Ya kita ya alhamdulillah akhirnya juara lah. Setelah juara itu kebetulan yang sebagian ada naik ke promosi senior. Nah kebetulan waktu itu Persela Lamongan tahun 2020 Pak Masku itu mau sepak bola Lamongan mau digiatkan. Jadi ngambil pemain dari KSI, salah satu Heri Waskito, Bambang AS, ya. Mukiat, Putra Gelora, salah satunya itu untuk merintisnya itu. Tapi kan singkat cerita saya di Persebaya juga kita bersyukur bisa nembus itu. Tapi kan dengan kerja keras itu, karena kenapa saya dipanggil Pacul itu waktu itu saya waktu di pendopo waktu di eranya Persela Divisi 2 Pak Pasku itu bilang itu dari mana itu waktu dikumpulkan dari Malang. Itu dari mana itu? Dari Surabaya. Itu dari mana? Dari Bojonegoro. Dari mana? Pacul. Oh, Pacul ya. Sampai Abang Mustaqim sekarang kan kalau bagi Pacul kerosak. Hanya istilahnya, tapi kan kerosak Kak. Marban. Sampai sekarang kan itu. Awalnya itu ke Surabaya niatnya kuliah. Betul. Ke Unisa dulu. Oh, awalnya niatnya kuliah tapi sambil melu sepak bola. Di klub internal KSI Surabaya kompetisi kelas utama. Nah kalau di situ ada kompetisi udah 1 final sama Putra Gelora. Ya Jeffrey itu finalnya ketemu Jeffrey. Ya. Itu terus setelah itu ada kok juara dilirik Persebaya 21 akhirnya ada Persebaya 21 itu juara ya? Juara, alhamdulillah juara. Itu kompetisi apa itu juara? Karena Persela udah 1 waktu itu Persebaya udah 1 Piala Gubernur atau apa tau? Oh iya. Di Ngawi finalnya kalau nggak salah. Iya. Juara. Terus dari Persebaya 21 lulus kuliah ke Persela Lamongan. Persela Lamongan betul. Nah, ini sejarah juga nih. Persela Lamongan itu pernah juara nasional. Juara Divisi 2 musim 2001 ya? Enggak salah, dia 2001 ya? 2001, terus naik ya 2001 itu ada Didik Ludianto. Pelatihnya Mustaqim. Betul. Berarti proses masuk Persela itu tadi ya, Persebaya 21 terus Persela 21 Persebaya KSI 21, Persebaya 21 diajak Abang Mustaqim di Persela sampai juara dan lolos Divisi 1 itu. Makanya Pak Mustaqim. Nah, waktu itu kan lagi-lagi soal Lamongan nggak punya tradisi, terus akhirnya lolos ke Divisi 1 jadi juara Divisi 2 itu apa kiate ini? Yang jelas saat itu memang Abang Mustaqim itu mungkin salah satu panutan lah. Kita juga cara melatihnya bagus, semua bagus. Antara manajemen sampai itu juga bagus. Kita waktu zaman segitu itu masih kita di kompak mes, masih intinya mulai dari zona Jawa Timur, Jawa sampai nasional, Karimun sampai kita home lagi itu ya cara melatihnya bagus sekali. Antara manajemen sama pemain sangat kuat sekali. Jadi setelah itu kita juara, kita lolos di 1 baru kita ada perubahan yang signifikan. Itu yang saya ketahui waktu di 2 naik ke itu memang perjuangan sama Ragil Sudirman sama Heri Waskito sama Mukiat itu kan yang almarhum Huda, banyak yang Ainur Rokim Pacare yang Pacare di Babat itu ya. Di Babat itu juga seangkatan juga gitu. Ada Mustafa Ube. Ya. Untuk nama-nama yang daerah itu saya rasa waktu itu memang yang terbaik saat itu di eranya. Nah setelah itu kan kita juga punya grup legenda Persela Star. Kita sering kumpul-kumpul sering ketemu itu. Kalau saya masih di Lamongan, saya yang main itu kan. Nggak ada Didik Pacul itu. Karena saya sudah di Jogja waktu itu. Jadi nggak masuk Persela. Nggak masuk skema dia. Nah, Persela itu jadi pemain sampai musim berapa? 3 musim. 2 sama musim, 1 saya pindah ke Bojonegoro. Sama-sama di 1 juga.
sama di satu waktu itu kalau nggak salah Bojonegoro pelatihnya Pak Jamrawi. Saya Bojonegoro naik lagi. Di satu lagi. Setelah itu naik ke divisi utama. Divisi 1. Divisi Bojonegoro-nya. Jadi lolos Bojonegoro divisi 2. Betul, naik divisi 1 lagi. Pindah ke naik divisi 1 lagi. Aku masih ingat waktu itu Kleber di sini di Persela, adiknya Cristiano di Persibo. Oh ya. Masih ingat waktu di 1 lah waktu itu. Ya kita ketemu lagi, terus setelah itu karena Persela dengan itu ya akhirnya dia 2003-2004 lolos di divisi utama itu yang di Solo itu kan Persela. Ya. Itu kembali ke Persela lagi atau enggak? Enggak, udah itu sampai divisi 1. Setelah itu saya di Persibo, pindah ke Persibo. Terus berakhir di Persibo. Betul, benar Persibo. Dan kemudian memilih jadi pelatih ya. Ya kalau istilah pelatih itu kan hanya apa istilahnya daripada situasi itu kita belajar untuk bekal orang nanti di masa tua kita sambil kuliah sambil itu juga menyelam minum air. Waktu itu sudah punya kita lisensi sekalian nasi dari bubur sekalian total sekalian karena mulai dari junior itu kan dulu di Persela gitu, lagi Persela gitu. Dan akhirnya meskipun celukannya Pacul itu daerah di Bojonegoro tapi kemudian identik dengan Persela Lamongan. Nah, itu kawan-kawan obrolan bareng Didik Pacul Ludianto. Mungkin ini jadi bagi teman-teman supporter Persela mungkin ini bisa jadi sedikit gambaran tentang Persela bahwa Persela itu pernah juara divisi 2 nasional, pernah juara ISL U21 dan Persela itu mencatatkan kemenangan terbesarnya 9-1. Semuanya ada Didik Ludianto ini. Kebetulan aja. Otomatis memang. Ya kebetulan aja waktu pemain juara, waktu jadi di pelatih U21 juara, waktu caretaker di senior juga juara. Ya hanya semua itu kan berkat dukungan manajemen yang bagus, tim yang bagus, semua bagus, tanggal bagus. Saya yakin outputnya pasti bagus. Itu hanya kebetulan, apalagi didukung kalau di Lamongan kan identik dengan sini wis angker, Surabaya pasti menang semua kan itu. Tapi kan kita harus kerja keras semuanya. Itu yang terpenting untuk bekal untuk jadi pelatih. Menarik. Nah, itu dulu kawan-kawan obrolan bola kali ini. Nanti kita bertemu dalam obrolan bola yang lainnya dengan narasumber yang lainnya. Selamat sore. Selamat sore Pak Miftah. Siap. Selamat sore. Selamat sore.